kaum muslimin akan berperang melawan Turki. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sabda dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kiamat takkan terjadi sebelum kamu sekalian memerangi suatu bangsa, yang sandal mereka terbuat dari rambut. Dan sebelum kamu memerangi bangsa Turki, yang bermata kecil, bermuka merah, berhidung pesek, wajah mereka bagaikan perisai yang ditempa. Dan kamu dapati sebaik-baik manusia ialah orang yang asalnya paling membenci perkara agama ini, namun akhirnya dia memasukinya, dan manusia itu serupa barang tambang. Orang yang terbaik di masa jahiliyah adalah yang terbaik di masa Islam. Dan pasti datang kepada seorang dari kamu sekalian suatu zaman, di mana andaikan dia bisa melihat aku. Tentu itu lebih dia sukai daripada memiliki keluarga dan harta, seperti keluarga dan harta yang telah dimilikinya. Kemudian diriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat takkan terjadi sebelum kamu sekalian memerangi kaum Hur dan Karman dari bangsa Ajam, yang bermuka merah dan berhidung pesek. Wajah mereka bagaikan perisai yang ditempa, sandal mereka terbuat dari rambut. Maksudnya, bangsa Turki itu akan diperangi para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai kalah dan tertangkap. Sedang istri-istri dan anak-anak mereka menjadi tawanan. Zahir hadits ini menunjukkan bahwa serangan terhadap bangsa Turki ini termasuk tanda-tanda kiamat jika dikatakan bahwa tanda-tanda itu terjadi tidak lama menjelang kiamat. Maka boleh jadi peperangan besar-besaran akan terjadi sekali lagi antara kaum muslimin dan bangsa Turki, sehingga berakhir dengan keluarnya Ya'juj-Ma'juj. Tapi jika yang dimaksud bahwa tanda-tanda tersebut lebih luas lagi pengertiannya, dalam arti tidak harus dekat sekali dengan hari kiamat. Maka serangan terhadap bangsa Turki itu termasuk tanda-tanda keseluruhan yang kapan saja bisa terjadi. Meskipun jaraknya masih lama dari kiamat, hanya saja tentu harus yang terjadi setelah masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Akan ada beberapa bocah yang memerintah kaum muslimin, di mana terjadi kerusakan dan perusakan. Imam Ahmad meriwayatkan, Abu Hurairah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kehancuran umatku terletak di tangan anak-anak kecil. Mendengar sabda Nabi seperti itu, Marwan berkata, laknat Allah atas mereka, anak-anak kecil itu. Di waktu itu dia sama sekali belum berkuasa, sehingga tidak ada seorang pun yang menyertai kami dalam majlis. Lanjut Abu Hurairah, demi Allah, andaikan aku mau menceritakan Bani Fulan dan Bani Fulan, tentu aku lakukan. Kata perawi hadits ini, Amr bin Yahya bin Said pernah saya keluar bersama ayahku, pergi menemui Bani Marwan setelah mereka berkuasa. Ternyata merekalah yang membayat anak-anak kecil mereka. Di antara anak-anak yang dibayat itu, bahkan ada yang masih ada dalam gendongan. Maka aku berkata, boleh jadi orang-orang kalian inilah yang pernah saya dengar Abu Hurairah menceritakannya kepada kami. Bahwa raja-raja itu yang satu mirip dengan yang lain. Selain itu, sudah diuraikan pula hadits tentang bendera-bendera hitam yang dibawa oleh Bani Abbas saat mengambil alih kekuasaan dari tangan Bani Umayyah pada tahun 302 Hijriah, tepatnya ketika kekuasaan beralih dari Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Hakam bin Abil Ash, yang dikenal dengan Marwan al-Himar atau Marwan al-Jakdi, karena berguru kepada al-Jakdi bin Dirham al-Muktazili. Dialah khalifah terakhir Bani Umayyah. Kemudian beralihlah kekuasaan kepada Asafah, yang ceritanya dikisahkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal dalam musnadnya. Dialah Abul Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas bin Abdul Muthalib, khalifah pertama dari Bani Abbas. Dalam Sahih Al-Bukhari, Abu Hurairah meriwayatkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Bani Israel dulu selalu dipimpin oleh para nabi. Setiap kali wafat seorang nabi, maka diganti oleh nabi berikutnya. Dan sesungguhnya sepeninggalku takkan ada nabi lagi. Yang ada hanyalah khalifah-khalifah yang banyak. Para sahabat bertanya, kalau begitu, apa yang engkau perintahkan kepada kami, ya Rasul Allah? Rasulullah menjawab, berbayatlah kepada khalifah yang pertama, lalu kepada yang pertama berikutnya.
Berikan kepada mereka haknya. Karena sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka tentang apa yang mereka pimpin. Dalam Sahih Muslim, Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seorang nabi pun kecuali mempunyai hawari, para pembela. Mereka memberi petunjuk kepada manusia sesuai petunjuk nabinya dan melakukan tradisi-tradisi sesuai sunnahnya. Kemudian datanglah sepeninggal mereka para pengganti yang mengucapkan kata-kata yang tidak mereka lakukan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperintahkan.